Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, dunia dan seisinya ini dengan segala khazanah, kekayaan, harta, emas dan perak tentu saja sangat didambakan manusia. Tak jarang orang melakukan segala cara untuk bisa kaya, memiliki harta dan khazanah atau kekayaan dunia. Kadang caranya pun dilakukan dengan tidak baik. Tapi ada cara meraih dunia dan seisinya dengan cara yang syar'i. Lagi-lagi hanya dengan amalan yang ringan saja. Dengan sebuah amalan ringan, maka umat Islam bisa meraih dunia dan isinya. Bahkan amalan ini disebutkan Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan isinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 725. Sahabat fillah, dalam lafaz lainnya Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW berbicara mengenai 2 rakaat ketika telah terbit fajar subuh. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 725. Rasulullah SAW sangat menjaga amalan yang satu ini. Rasulullah tidak pernah abai pada amalan salat sunnah fajar karena keutamaannya tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'im minan nawafil ashadda mu'ahadah minhu ala rak'ataini qabla subhi. Nabi SAW tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafil asra'a minhu ila rak'ataini qabla al-fajr." Aku tidaklah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah yang lebih semangat dibandingkan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Sahabat fillah, penggunaan kata salat fajar sendiri yang dimaksud adalah salat subuh. 2 rakaat sebelum fajar artinya 2 rakaat salat sebelum subuh, bukan sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Sebab jika belum masuk waktu subuh, maka termasuk kategori solat malam atau solat lail. Solat ini memang disebut juga solat sunnah fajar. Penamaan solat subuh pun kerap juga disebut sebagai solat fajar. Jadi bedanya pada penyebutan sunnah atau tidaknya. Solat fajar tanpa sebutan sunnah maka artinya adalah solat subuh. Sedangkan jika disebutkan solat sunnah fajar, maka yang dimaksud adalah solat sunnah sebelum subuh. Sahabat fillah, solat sunat fajar ini hendaknya dilakukan dengan 2 rakaat yang ringan. Dalilnya adalah hadis dari Nafi'
dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha pernah menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakatal muadzinu minal adzani li salatis subhi wa badas subuhu raka'a rak'ataini khafifataini qabla an tuqamas shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu diam antara azannya muadzin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan salat 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 618 dan Muslim nomor hadis 723. Lafaz lain juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat sunat fajar dengan rakaat yang ringan. Dari Ibnu Umar, dari Hafsah, dia mengatakan, ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah salat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 723. Kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha juga lebih kurang sama. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar azan, beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Dalam lafaz lainnya disebutkan bahwa Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atail fajri fayukhaffifu hatta inni aqulu hal qara'a fihima bi ummil Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu salat sunnah fajar atau qabliyah subuh dengan diperingan. Sampai aku mengatakan, apakah beliau di 2 rakaat tersebut membaca Al-Fatihah? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Sahabat fillah, Imam An-Nawawi menerangkan bahwa hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini hanya kalimat kiasan atau hiperbolis. Hadis ini hanya bermaksud menunjukkan ringannya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan kebiasaan beliau lainnya. Sebab biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan salat malam dan salat sunnah lainnya. Syarah Sahih Muslim, juz 6 halaman 4. Sahabat fillah, tentu saja dengan ringkasnya salat fajar Rasulullah ini bukan berarti memang beliau tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Sebab Al-Fatihah merupakan rukun salat yang wajib. Menurut Imam An-Nawawi, sebagian ulama salaf mengatakan tidak masalah jika salat sunnah fajar tersebut dipanjangkan. Artinya tidak haram atau dilarang memanjangkannya. Tapi tentunya yang disunahkan adalah memendekkannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca surat apapun saat itu, sebagaimana diceritakan oleh At-Tahawi dan Al-Qadi Iyad. Ini tentu keliru, karena dalam hadis sahih telah disebutkan bahwa ketika sholat sunnah qabliyah subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Ada juga hadis sahih yang menyebutkan bahwa tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat, atau tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah tidak sah sholatnya. Syarah Sahih Muslim, juz 6 halaman 3. Sahabat fillah, adapun dalil anjuran bacaan ketika sholat sunnah qabliyah subuh dijelaskan dalam hadis berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atail fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ketika salat sunnah qabliyah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 726. Terkadang Rasulullah membaca ayat lainnya pada salat sunat fajar ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarah wa fil akhirah minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina Al-Baqarah 136 pada rakaat pertama dan membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun Ali Imran 52 pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 727. Lebih lengkapnya menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, pada rakaat pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Bunyinya Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sedangkan pada rakaat kedua beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Masing-masingnya dibaca hanya 1 ayat saja, sehingga sangat ringkas dalam tiap rakaatnya. Alternatif bacaan dari riwayat itu tentu saja bisa diamalkan. Jika tidak hafal, maka yang termudah tentunya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tentu saja boleh membaca surat atau ayat lainnya. Yang penting ringkas sehingga tidak ketinggalan sholat subuh berjamaah di masjid. Sahabat fillah, sholat sunnah fajar sebaiknya dilakukan di rumah. Hal ini sama dengan sholat sunnah lainnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah." Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 731, dan Ahmad, Juz 5, halaman 186 dengan lafaz Ahmad. Akan tetapi, jika dikhawatirkan ketinggalan sholat berjamaah di masjid atau terluput dari mendapatkan shaf pertama, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya di masjid. Berbaring sejenak. Sahabat fillah, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbaring di sisi tubuh sebelah kanan beliau setelah melakukan sholat sunnah fajar. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sakatal muadzinu bil ula min sholatil fajri qama faraka'a rak'ataini khafifataini qabla sholatil fajri ba'da ayyastabinal fajru thumma taja'a ala shiqqihil aymani hatta ya'tiyahul muadzinu lil iqamah. Apabila muadzin telah selesai azan untuk sholat subuh,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh, beliau sholat ringan lebih dahulu 2 rakaat sesudah terbit fajar. Setelah itu, beliau berbaring pada sisi lambung kanan beliau sampai datang muadzin kepada beliau untuk iqamah sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 590. Sahabat fillah, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang hukum berbaring setelah sholat sunnah fajar ini. Pertama, hukumnya sunnah secara mutlak. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i dan ini disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, Rafi' bin Khadij, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Kedua, hukumnya wajib. Ini adalah mazhab Ibnu Hazm yang memang tekstual dan ketat. Bahkan beliau menjadikannya sebagai syarat sahnya sholat subuh. Menurut Ibnu Taimiyah, seperti yang dinukil muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, juz 1 halaman 319, ini adalah pendapat yang beliau hanya tunggal dengan pendapat tersebut, berbeda dari para imam yang lain. Ketiga, hukum berbaring itu makruh. Ini merupakan pendapat kebanyakan para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib, dan An-Nakhai. Al-Qadi Iyad menyebutkan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwa tidak diketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melakukannya di masjid. Seandainya beliau melakukannya, tentu akan dinukil secara mutawatir. Keempat, hukumnya berbeda dengan perkara yang lebih utama. Pendapat ini disampaikan Hasan al-Basri. Kelima, hukumnya mustahab bagi yang melakukan sholat malam atau sholat lail. Tujuannya agar dia dapat beristirahat. Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Arabi dan Ibnu Taimiyah. Keenam, berbaring di sini bukanlah inti yang dimaksud dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud adalah memisahkan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Pandangan ini diriwayatkan dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun pendapat ini tertolak, sebab pemisahan waktu memungkinkan dilakukan dengan selain berbaring. Sahabat fillah, dari banyak pendapat itu, yang terkuat adalah bahwa berbaring setelah sholat sunnah fajar hukumnya mustahab atau dianjurkan. Hanya saja perlu dengan beberapa syarat dan ketentuan. Pertama, berbaring dilakukan di rumah dan bukan di masjid. Sebab tidak pernah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melakukannya di dalam masjid. Kedua, orang yang berbaring setelah sholat sunnah fajar ini yakin akan mampu untuk bangun kembali, tidak malah tertidur. Dia harus yakin tidak akan tertidur sehingga tidak terlambat untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.